Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi daring sebelumnya. Namun alangkah lebih baiknya sebelum kita mulai daring, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Selesai. Oke, kita akan melanjutkan materi daring kemarin, di mana pada kesempatan daring kemarin kita sudah mengenal bentuk aljabar. Kita akan melanjutkan untuk membahas operasi bentuk aljabar. Operasi hitung bentuk aljabar. Sebelum kita membahas mengenai operasi hitung pada bentuk aljabar, sebaiknya terlebih dahulu kalian memahami tentang perkalian suatu konstanta dengan suku banyak dan tentang substitusi bilangan pada variabel atau peubah dari suku banyak. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Yang pertama, 3 kurung buka A plus 4 kurung tutup sama dengan 3A plus 12. Ini namanya sifat distributif, ya. Sifat distributif. Yang kedua, min X kurung buka X min 4 kurung tutup sama dengan min X plus 4. Yang ketiga, 5N kurung buka X plus 2Y plus 3 kurung tutup sama dengan 5NX plus 6MY plus 9M. Jika bentuk aljabar 5X plus 3Y, variabel X diganti dengan 2 dan variabel Y diganti dengan 4, maka diperoleh 5X plus 3Y sama dengan 5 kurung buka 2 kurung tutup plus 3 kurung buka 4 kurung tutup sama dengan 10 plus 12. Nah, tadi di sini dijelaskan bahwa variabel X diganti dengan 2 dan variabel Y diganti dengan 4. Saya ulangi. Berarti X nanti diganti dengan 2 dan Y ini diganti dengan 4. Jadi nanti di sini 5X berarti 5 dikali 2. Nah, ini kurung ini tandanya kali. Plus 3Y. Y tadi diganti dengan 4. Berarti di sini 3 kurung buka 4 kurung tutup. Artinya 3 dikali 4. Maka diperoleh 5 dikali 2 sama dengan 10 plus 3 dikali 4 sama dengan 12. Proses mengganti variabel dengan suatu bilangan disebut proses substitusi, ya. Ulangi lagi, proses mengganti variabel dengan suatu bilangan disebut proses substitusi. Nah, jadi X ini diganti dengan 2, Y ini diganti dengan 4, itu namanya proses substitusi. Pertama, penjumlahan dan pengurangan, ya. Sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat juga berlaku pada bentuk aljabar, tetapi operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis atau sama. Operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar dapat diselesaikan dengan menggunakan sifat distributif, ya. Sifat distributif. Contohnya 4X plus 3Y sama dengan 4 plus 3 kurung tutup X sama dengan 7X. Nah, tadi kan di sini aljabar, ya. Pengurangan dan penjumlahan ini pada bentuk aljabar
hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis saja. Sukunya itu sejenis. Contoh di sini kan variabelnya x, di sini juga variabelnya x, berarti suku ini sejenis, maka ini bisa dijumlahkan atau bisa dikurangkan. Caranya kayak gini, pisahkan angkanya atau koefisiennya 4 plus 3. Nah, ini kurung buka, ini kurung tutup, dikali x atau dikali dengan variabel. Dengan catatan tadi variabelnya sama, maka hasilnya adalah 7x. Begitu juga untuk contoh yang nomor 2, begitu juga untuk contoh yang nomor 3. A. Nah, ini pengurangan, ini juga penjumlahan. Ya. Ini bisa karena apa? Karena sukunya sejenis atau sukunya sama, memiliki variabel A. Begitu juga untuk yang nomor 3. Nomor 3 ini ada variabel A, ada variabel B. Ya. Maka cara penjumlahannya atau cara pengoperasiannya, kumpulkan dulu suku-suku yang memiliki variabel sama. Contoh di sini 8A. 8A ini dijumlahkan juga dengan A. Nah, yang 7B dikurangkan dengan 3B karena memiliki variabel yang sama atau suku-sukunya sama. Nah, 8 plus A, 8 plus 1, kurung tutup A, plus 7 min 3, 7 min 3, kurung tutup B, sama dengan 9A, plus 7 dikurangi 3, 4B. Nah, ini juga untuk bentuk yang lain, kalian coba perhatikan ini ya. Perhatikan bentuk-bentuk ini. Nanti kalian tulis di dalam buku catatan kalian. Nah, operasi penjumlahan pada bentuk aljabar di atas tidak dapat dilakukan karena suku-sukunya tidak sejenis, yaitu 5x, 3y, dan 6 tidak sejenis. Nih, ya, 4x plus 3x sama dengan, nah ini bisa, nah ini juga bisa 4a, 3a, 3a, b, ab ini bisa. Nah, ya, dengan catatannya ini, jika variabelnya sama, otomatis sukunya jenisnya tidak sama, suku-sukunya tidak sama, maka tidak bisa dioperasikan dalam bentuk pengurangan ataupun penjumlahan. Nah, ini contoh pengurangan. Kurangkan bentuk aljabar berikut: 7x min 3y min 5x min 2y. 6x kuadrat plus 5x plus 2 dari 7x kuadrat plus 2x min 3. Nah, coba kita perhatikan ini. Variabelnya mana? Nah, ini kan x, y, x, y. Pengurangan bisa enggak? Bisa. Tapi dengan catatan tadi, kumpulkan dulu yang sejenis. Nah, ini penyelesaiannya. Kumpulkan dulu yang sejenis ya. X dengan x, y dengan y. Jangan lupa. Nah, 2x min 5y ini bisa enggak? Antara 2x dan 5y. Tentunya nggak bisa karena memiliki variabel yang berbeda. Sampai coba, ini kan 7x, ya. Kalau ini hasil, ini sudah jadi hasil, ini sudah tidak bisa dioperasikan lagi, ini hasilnya, karena ininya tidak sama. Nah, contoh yang kedua, 7x kuadrat plus 2x min 3 min 6x kuadrat plus 5x plus 2. Nah, juga sama, ini cari yang jenis. X dengan x mana? Nah, x dengan x. Nah, ini juga x dengan x, ini juga. Nah, ini proses perkaliannya. Yang di luar kurung dikalikan dengan yang di dalam kurung, ya, dengan catatan sama. Atau karena ini prosesnya operasinya perkalian dan penjumlahan, maka intinya deretkan bentuk aljabar yang memiliki variabel sama atau yang suku-sukunya sama. Ini 7x kuadrat, ya kan, dengan 6x kuadrat. Nah, terus 2x nanti juga dengan 5x. Nanti ketemunya ini. Coba kalian perhatikan lagi ini. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Hasil akhirnya ini kan 7x kuadrat dikurangi 6x kan jadinya tinggal 1. Jadi ini x kuadrat. Begitu juga seterusnya. Kalian cermati ini lalu tulis di dalam buku catatan kalian. Nah, selanjutnya operasi hitung perkalian dan pembagian. Setelah tadi penjumlahan dan pengurangan, ini adalah perkalian dan pembagian. Nah,
bentuk-bentuk aljabar berlaku sifat penjumlahan dan perkalian seperti pada bilangan bulat. Beberapa sifat tersebut antara lain sifat komutatif, penjumlahan yaitu A plus B sama dengan B plus A. Ini sudah kalian pelajari pada kelas 7 ya, sifat komutatif. Nah, ini perkalian. Perkalian juga sama. A dikali B sama dengan B dikali A. Sifatnya komutatif. Sekarang sifat asosiatif. Nah, sifat asosiatif berarti mengumpulkan ya ini ya. Contohnya ini A plus kurung buka B plus C kurung tutup sama dengan kurung buka A plus B kurung tutup plus C. Nah, ini namanya sifat komutatif. Sifat asosiatif. Ya. Begitu juga untuk perkalian sama, sifat asosiatif. Nah, yang ketiga sifat distributif atau perkalian terhadap penjumlahan. Nah, contohnya ini ada perkalian, ini ada penjumlahan. Jadi kalau perkalian dengan penjumlahan itu yang di luar kurung ini dikalikan dengan yang di dalam kurung. Ini ya contoh ya. A dikali B jadinya A kali B. Tandanya plus ya. A dikali C jadinya C. Nah, pada perkalian antar suku. Nah, aljabar kita dapat menggunakan sifat distributif ya. Jadi pada perkalian suku antar aljabar ya, kayak gini perkaliannya ya antar suku. Ini kita gunakan sifat distributif. Yang di luar kurung dikalikan yang di dalam kurung. Perkalian suku 1 dengan suku 2 atau suku banyak ya. Suku 1 dikalikan dengan suku banyak. Nah, tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar berikut. Nah, 6x kurung tutup x min 2y. Kalau ada tanda kurung dalam bentuk aljabar itu bacanya kali ya. Ini sama saja perkalian. Jadi 6x kali x min 2y. Penyelesaian yang pertama ya. Gunakan sifat distributif untuk menyelesaikan permasalahan di atas. Pakainya sifat distributif ya. Nah, 6x kurung tutup x min 2y kurung buka sama dengan 6x dikali x kan. 6x dikali x yang seperti yang tadi saya bilang, ini kalau dipisahkan dengan tanda kurung bacanya kali ya. Atau sama dengan kali juga. Maka ini 6x dikali x dikurangi 6x dikali 2y. Lah, kenapa ini kok bisa? Bisa kalau perkalian. Walaupun ini x, ini y bisa dilakukan. Ini karena perkalian, bukan penjumlahan dan pembagian atau penjumlahan dan pengurangan, Nah, maka ya 6x dikali 4x 6x dikali x. Ini hasilnya sebenarnya berarti 6x ini harusnya 6. Ini harusnya 6x kuadrat dikurangi 12xy. Jadi ini salah penulisan. Ini 6x kuadrat ya. Jangan lupa ditulisnya ini di buku catatan kalian nulisnya 6x kuadrat ya. Contoh yang kedua pun sama, prosesnya sama, cuma ini bentuknya agak panjang saja ya. 8a kurung buka 3ab min 2ab kuadrat min 8ab. Prosesnya sama. Kalian jangan lupa ditulis di dalam buku catatan ya, yang lengkap, yang komplit. Nanti suatu saat saya akan meng-cross check buku catatan kalian ya. Hasil akhirnya ya, min 40a kuadrat B min 16a kuadrat B kuadrat. Silahkan kalian perhatikan lagi ya, nanti bisa tanya-tanya lewat WhatsApp ataupun via komentar ya kalau belum jelas. Sekarang perkalian suku 2 dengan suku 2. Nah, suku 2 dengan suku 2 masih sama dengan perkalian sebelumnya. Penyelesaian perkalian suku 2 atau binomial tetap menggunakan konsep distributif ya. Nah, misalkan kita mempunyai dua binomial yang berbentuk ada A plus B dan C plus D. Sama, nanti saya jelaskan lagi. Nah, ini A plus B ya, sama-sama dikurung kan. Nah, nanti yang sama-sama dikalikan. Ini A kali dengan C, nanti A dikali dengan D, lalu B dikali dengan C dan B dikali dengan D. Nah, ini masing-masing punya jatah dikalikan. Ini karena masing-masing semuanya dikurung semua ya.
Ini namanya tetap menggunakan konsep distributif ya, sifat-sifat distributif karena perkalian. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, kalian perhatikan ya. Nah, perkalian suku 2 dengan suku 2 merupakan bentuk perkalian antara suku 2 dengan dirinya sendiri, atau dapat pula diartikan sebagai pengkuadratan suku 2. Nah, misalkan kita mempunyai suku 2x plus y, maka langkah-langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, ini kan x plus y dikuadratkan. Nah, bentuk umumnya kan seperti ini, x plus y dikurung sama-sama kurung x plus y. Namanya pengkuadratan ya. Nah, ini seperti ini. Ini sifat distributif seperti ini nih, sifat distributif ya. Nah, ini sama sifat distributif. Kalian pelajari ini ya. Nah, pelajari bentuk-bentuknya, kenapa ini dalam kurung, kenapa ini di kurung, kenapa ini di luar. Ini bagian dari sifat distributif. Nah, kalau ini namanya sifat komutatif. Nah, akhirnya ada di sifat komutatif. X kuadrat plus xy plus yx plus y kuadrat. Ini sebenarnya bentuknya sama dengan ini. Sama dengan ini. Cuman ini di dalam bentuk komutatif ya. Nah, ini hasil akhirnya. X-nya kuadrat. Nah, xy ya x kan sama. Xy sama yx kan sama. Maka ini bisa dijumlahkan jadinya 2xy ini. Nah, komutatif. Nah, ini contoh-contohnya ini. Nah, contoh kalian perhatikan ya. Silahkan contohnya ditulis, dicermati, barangkali ada yang belum paham langsung ditanyakan saja. Nah, ini pemfaktoran ya. Cukup kalian baca saja ya, faktoran, karena ini masih teori, nanti ada latihannya sendiri. Oke. Nah, hukum distributif ini. Nanti saya juga akan kirimkan bentuk PowerPoint-nya di grup WA ya, biar nanti kalian bisa mempelajari masing-masing. Biar nanti juga mencatatnya bisa santai ya. Kali ini saya agak cepat karena bentuk video. Nah, ini hukum distributif ya, ada semua nanti. Nah. Ini contoh-contohnya ya. Penyelesaiannya juga ada. Nah, ini faktorisasi ini kan. Nah, terima kasih ya. Nanti saya akan kirim untuk bentuk PPT-nya di dalam grup WA, grup daring ya. Kalian bisa mencatat di situ. Ini video sifatnya hanya sekedar saya menyampaikan secara lisan saja ya. Lebih jelasnya kalian bisa lihat PPT dan langsung tanya-tanya lewat grup daring. Oke. Sekian pada kesempatan daring kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.